Tiga. Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana ini Pak Anjar kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu. Iya Pak Anjar, ini saya dengar Pak Anjar 2 hari lagi mau supervisi ya Pak ini sepertinya. Iya Bu, ini loh mau mensupervisi Bu Frida. Kebetulan ya memang Baik. jadwalnya sih. Iya, kemudian mungkin dari kompetensi supervisi coaching ini Pak, mungkin ada yang ingin Bapak tingkatkan Pak sebelum mengcoaching dengan Bu Frida. eh Tentunya yang mau saya tingkatkan ya di pertanyaan berbobot itu Bu, karena saya sendiri juga masih belum begitu paham teknik membuat pertanyaan berbobot. Ya itu yang mau saya tingkatkan. Baik, jadi kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan pada saat coaching ini adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak. Jika direntangkan ini Pak, dari rentang nilai 1 sampai 10 intervalnya, kemampuan Bapak dalam membuat pertanyaan yang berbobot ini sudah di tataran yang mana Pak posisinya jenengan? Itu saya sendiri yakin itu, nggak yakin ya. Mungkin sekitar skala 6 itu Bu. Karena saya sendiri untuk Baik. mengukurnya itu bingung juga Bu. Iya, Pak. Mungkin nanti akan kita bantu ya, Pak. Kita sharing untuk meningkatkan kompetensinya Pak Anjar dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk keberhasilannya sendiri, Pak, dari parameter Pak Anjar sendiri. Menurut Pak Anjar, bisa dikatakan dengan membuat pertanyaan yang berbobot ini yang bagaimana ya, Pak? Kriterianya mungkin. Ya kriterianya ya tentunya saya memperhatikan juga dari pertanyaan kunci atau kata-kata kunci yang nanti akan disampaikan oleh Bu Frida. Itu ya nanti untuk mempertajam coach saya ke Bu Frida. Itu Bu. Baik, ini saya menarik dengan kata kunci, Pak. Mungkin kata kunci yang sebagaimana, Pak? Kriterianya bisa disebut sebagai kata kunci untuk digunakan Pak Anjar menggali dari si koci ini sendiri, Pak. Ya tentunya kalau saya menggali dari kata-kata kunci ini kan dari saya lihat dari gesturnya Bu Frida, kemudian nanti saya juga akan melihat pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata apa yang sering diulang oleh Bu Frida itu yang menjadi kata kunci bagi saya Bu untuk menggali pertanyaan dalam atau lebih lanjut dari Bu Frida. Baik, tadi jenengan sudah bisa untuk menyebutkan kriteria apa yang bisa untuk ini meningkatkan membuat pertanyaan yang berbobot saat bercakap dengan seorang coach. Kemudian selain dari membuat pertanyaan yang berbobot, Pak, mungkin apakah ada yang lain lagi? Mungkin itu aja dulu Bu. Saya sendiri ya, ya saya hanya apa namanya poin saya hanya di pertanyaan yang berbobot untuk agar saya dalam memberikan coach ke Bu Frida ini nanti lebih bermakna itu aja Bu. Baik, semoga nanti kegiatan coaching Bapak dengan Bu Frida bisa berjalan dengan baik dan juga bisa membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan keinginan Pak Anjar dan bisa menggali lagi kompetensi yang dimiliki Pak Anjar dengan menggali kata-kata kunci ini sehingga si coach sendiri yang rencananya adalah Bu Frida bisa merasa lebih tergali lagi apa yang ingin disampaikan oleh coachingnya. Ya Baik, memang Pak. bukan Eh, rencana Bu. Dan memang jadwalnya saya mensupervisi Bu Frida hari besok itu. oh Bukan iya. rencana lagi, Ya, udah jadwal. siap-siap. Berarti sudah pasti ya, Bu, nanti kalau dengan baik dengan Bu Frida ini ya, Pak Anjar. Baik, nanti kita lihat setelah proses coaching dengan Bu Frida, kita nanti ngobrol lagi ya, Pak, sejauh mana.
kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot di Panjar bisa meningkat ya Pak. Semoga bisa ada progresnya setelah melaksanakan coaching dengan Bu Frida. Begitu ya Bapak. Jadi Bu, Baik, berarti nanti saya minta izin untuk mencatat juga ya Bapak terkait dari hasil jenengan coaching dengan Bu Frida. sangat dipersilahkan Bu, monggo. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Frida. Waalaikumsalam Pak Anjar. Bagaimana keadaan Bu Frida hari ini? Kondisinya bagaimana? Alhamdulillah Pak Anjar, tetapi ini sepertinya masih ada yang kurang plong Pak. Masih ada perasaan-perasaan bagaimana gitu Pak. Perasaan bagaimana itu bagaimana Bu? Perasaan gimana gitu? Ada beban Pak, ada beban di pikiran saya ini Pak. Makanya saya pengen ketemu sama jenengan Pak. Wah, saya jadi timbul pertanyaan lagi Bu. Yang menjadi beban itu apa Bu? Bisa diuraikan lagi Bu. Yang menjadi beban Iya Pak. unek-unek jenengan. Unek-unek saya itu terkait dengan ini loh Pak, pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan di kelas itu loh Pak. Kok sepertinya kurang maksimal Pak. Mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kurang maksimalnya itu gimana Bu? Iya, begini. Jadi ketika kemarin saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu, Pak, utamanya yang diferensiasi produk, Pak. Sepertinya kok saya gagal ya, Pak, ya di situ. Karena saya lihat itu anak-anak kok produknya sama semua gitu, Pak. Sama semua berarti nggak ada diferensiasi Bu. Iya, padahal saya itu sudah mengarahkan, Pak. Jadi kalau misalkan ya, Pak, ya ini bahasa Indonesia gitu ya. Anak-anak membuat laporan pengamatan gitu. Saya boleh saya sampaikan kepada anak-anak boleh pakai video, boleh pakai PowerPoint, boleh pakai artikel seperti itu. Tapi anak-anak itu sama semua, Pak. Hanya satu bentuk kemarin. Anak-anak pakai ini, Pak. Karena anak-anak bawa Chromebook, akhirnya pakai PPT semua, Pak. Oh, begitu Bu. Lah terus nanti yang akan Ibu lakukan apa Bu? Untuk setelah melihat kenyataan bahwa tidak terjadi diferensiasi produk, jadi jadi tugasnya hampir sama semua lah, bisa dikatakan seperti itu. Tidak ada diferensiasi produk. Yang akan Bu Frida lakukan apa Bu nanti? Mungkin punya Nah, unek-unek atau gagasan. apa mungkin ini ya Pak ya, saya itu kurang memberikan ini ya, contoh mungkin Pak. Kalau misalkan hasil itu dalam bentuk video bisa, kemudian dalam bentuk tulisan bisa. Karena selama ini kan saya mengajarnya ini ya banyak pakai PPT gitu ya Pak. Apa itu mungkin jadi masalah akhirnya anak-anak itu mencontoh saya, akhirnya banyak yang menggunakan PowerPoint Pak ya, pakai presentasi ya seperti itu ya Pak. Eh, Ba- Ibu sementara ngambil kesimpulan karena Ibu memberi contohnya pakai PowerPoint, sehingga anak-anak cenderung meniru. Mungkin ada solusi lain, Bu, yang sudah tercetus di benak Ibu. Monggo, diutarakan aja. Iya, Pak. Kalau saya merefleksi saya sendiri mungkin tadi ya, Pak, ya masalahnya karena anak-anak mungkin belum paham, masih bingung bagaimana cara untuk membuat video, kemudian bagaimana menuliskan sebuah artikel seperti itu. Atau mungkin ini ya, besok akan saya berikan contoh-contoh artikel, cara apa namanya hasil pengamatan, kemudian juga nanti akan saya berikan contoh video-video. Kalau kemarin itu kan saya hanya memberikan tugas, silakan anak-anak hasil pengamatan boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk presentasi, boleh dalam bentuk artikel. Tapi saya belum memberikan contoh nyata, Pak. Seperti apa hasil pengamatan dalam bentuk video itu seperti apa, dalam bentuk artikel itu seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau gambaran saya sekarang ini. Oh gitu. Mungkin ada yang pihak lain yang perlu Ibu libatkan di sini, Bu. Kalau pihak lain tentu saja nanti kaitannya dengan ini ya.
apa namanya pembelajaran ini mungkin saya nanti coba akan kolaborasi dengan petugas perpus, Pak. Di perpus itu ada hasil karya anak-anak yang dulu, kelas dulu, itu terkait dengan hasil pengamatan. Itu ada clippingnya, Pak. Jadi coba nanti saya koordinasi dengan pihak perpustakaan mau pinjam, Pak. Jadi biar dijadikan contoh anak-anak. Kemudian kalau dukungan sarana dan prasarana tentu saja, Pak. Tetapi di kelas kami alhamdulillah sudah ada LCD, sudah ada internet. Jadi kami mudah, Pak, untuk melakukan pembelajaran yang berbasis digital. Jadi nanti contoh-contoh video mungkin akan saya tayangkan, Pak. Ini di PowerPoint seperti itu. Oh, begitu, Bu. Mungkin Ibu sendiri punya pengalaman lampau yang bisa menjadi bahan pertimbangan Ibu lagi. Apa ya, Pak ya? Ya, itu tadi anak-anak itu cenderung ini ya sesuai atau mencontoh gitu ya apa yang dilihatnya selama ini gitu ya. Kalau mungkin selama ini saya kurang bervariasi dalam memberikan soal-soal kaitannya dengan diferensiasi produk, mungkin anak-anak akhirnya tidak terbiasa dengan keberagaman itu gitu ya. Anak-anak mungkin lihat temannya kamu dalam bentuk apa? Presentasi. Ya wes saya tak presentasi seperti itu, Pak. Jadi mungkin di sini anak-anak sendiri juga belum ini ya termotivasi pada dirinya bahwa saya ingin beda loh dengan teman-teman saya gitu ya. Masih cenderung ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain, Pak. Mungkin ya ini akan jadi refleksi buat saya, nanti akan saya beri motivasi kepada anak-anak bahwa membuat produk itu tidak harus sama, tetapi yang penting nanti tujuannya adalah sama. Seperti itu, Pak Anjar. Oke, betul. Nah, terus apa yang nanti akan Ibu lakukan? Lo untuk menyelesaikan permasalahan ini agar diferensiasi produk ini terwujud di kelas Ibu. Iya, yang pertama nanti saya akan menguatkan lagi kepada anak-anak, Pak, bahwa ketika kita membuat sebuah produk atau hasil itu bisa dalam berbagai bentuk seperti itu. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh yang pasti karena anak SD itu masih perlu contoh. Jadi akan saya beri contoh-contoh kalau misalkan memang materi saya pada saat itu adalah hasil pengamatan ya saya beri contoh video hasil pengamatan, artikel, kemudian presentasi. Kemudian saya jelaskan, saya beri motivasi kepada anak-anak silakan berekspresi sesuai dengan keinginan kalian. Nah, anak-anak sekarang itu kan sebenarnya senang Pak buat konten-konten seperti itu. Mungkin hanya saja bingung. Saya harus memulainya dari mana, Bu, gitu ya. Seperti apa, Bu, bentuknya? Seperti itu. Kalau sudah ada contoh, insya Allah nanti anak-anak akan mudah. Pasti kalau bentuk artikel atau hasil pengamatan tertulis, nanti saya kembali lagi kolaborasi dengan perpustakaan, Pak. Akan saya bawa ke kelas, biar anak-anak bisa melihat secara langsung. Seperti itu, Pak Anjar. Bagus sekali solusinya yang sudah akan Ibu lakukan. Terus agendanya kapan, Bu? Mau direalisasikan? Nah, ini rencananya 3 hari lagi itu saya juga akan ini Pak melaksanakan pembelajaran diferensiasi lagi untuk ini Pak melaporkan hasil pengamatan juga, tetapi materi yang berbeda. Nah, ini nanti langsung saya eksekusi Pak. Jadi besok saya akan kolaborasi, saya akan koordinasi dengan petugas perpustakaan Pak. Kemudian nanti 3 hari lagi saya bisa ini ke kelas dengan membawa contoh-contoh yang tadi sudah ada ide dari pertanyaan jenengan tadi, Pak. Oke. Oke. Terus apa yang bisa Ibu simpulkan? Wah, luar biasa, Pak ya. Jadi eh, saya bisa mendapatkan ide dari pembelajaran diferensiasi yang utamanya produk yang selama ini menjadi ini ya tadi ya saya ada unek-unek Pak gitu ya, ada masalah, ada kegelisahan gitu ya. Ternyata bisa saya temukan sendiri dari pertanyaan-pertanyaan Pak Anjar tadi yang bisa mancing-mancing. Wah, luar biasa ini ya. Jadi nanti saya akan segera menemukan contoh-contoh untuk anak-anak supaya nanti hasil hasil yang dihasilkan anak-anak dalam pembelajaran itu bisa berbeda. Seperti itu Pak Anjar. Oke. Terus sekarang perasaan Ibu bagaimana? Setelah kita ngobrol ini. Saya lega, Pak. Lega, Udah lega. alhamdulillah. Kalau tadi kan saya pengen curhat gitu ya. Akhirnya curhatnya ada hasilnya, Pak. Luar biasa. Terima kasih loh, Pak Anjar. Perlu kita ketemu lagi enggak? Untuk Ya merefleksi perlu, lagi. Pak.
siap. Nanti setelah 3 hari itu kan saya melaksanakan, mungkin 2 hari setelahnya Pak, nanti kita bisa merefleksikan dan saya ingin segera ini menyampaikan kepada panjenengan hasilnya seperti apa. Nanti mungkin ada masukan lagi dari panjenengan agar lebih baik lagi Pak Anjar. Sip, sip, Bu. Sip. Oke, mungkin sekarang cukup ya. Saya juga ini udah jam setengah 12. Ini kebetulan ada jam ngajar, Bu, di kelas 10 TKJ. Saya mau ke Iya, terima. kelas dulu, Bu. Ya, Oh iya, oke, terima kasih sekali Pak oke. Anjar Cukup ya. atas bantuannya. Yun. Iya. Assalamualaikum, Bu Frida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anjar. Pripun? Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu lagi sama jenengan. Setelah kemarin kita ketemu, saya sudah melakukan supervisi ke Bu Frida, sekarang ketemu jenengan lagi. Tadi gak sengaja di jalan kok ketemu jenengan, makanya saya sapa duluan. Iya, kebetulan ya ini Pak, kita sudah janjian. Ternyata kita ketemunya di jalan ini Pak. Ya, ya Monggo ke baik. kantin dulu Bu, sambil kita duduk-duduk di kantin. Monggo sambil Ya, makan-makan. monggo, monggo kita ke kantin dulu sambil mempersiapkan untuk Ah, Pak. Monggo. betul Bu. Nah, Bapak, beberapa hari yang lalu Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching ya kemarin dengan Bu Frida ini. Kira-kira bagaimana ya ini perasaannya Bapak mungkin setelah melaksanakan coaching itu? Alhamdulillah, setelah saya melakukan coaching ke Bu Frida atau supervisi ke Bu Frida, perasaan saya senang. Saya bisa menggali pertanyaan berbobot, membuat pertanyaan berbobot ke Bu Frida dengan ya gampangnya mengejar dari kata-kata Bu Frida itu saya kejar sehingga semua yang ada di ide gagasannya Bu Frida itu muncul. Itu Bu. Ini saya tertarik loh dengan kata-katanya ini tadi dari kalimatnya Pak Anjar mengejar Bu Frida ini. Berarti Iya, ini gimana Pak analoginya atau artinya Pak? iya, gini. Salah satu kriteria dari pertanyaan berbobot itu adalah menggali lebih dalam dari kata-kata yang selalu julang, kemudian dari gestur yang kata-kata yang terbit dari gestur dari Bu Frida itu sendiri. Betul. Tadi pun banyak sekali sebetulnya uh, yang sempat disampaikan sama Bu Frida dan itu bisa saya gali lebih dalam sehingga Bu Frida pun alhamdulillah bisa muncul ide-ide baru atau gagasan baru yang akan dibuat oleh Bu Frida. Kebetulan tadi itu Bu Frida mengenai diferensiasi Bu, pembelajaran diferensiasi produk. Nah, kemudian kendalanya kan tadi di kelas ternyata siswanya itu tidak ada diferensiasi. Semua produk yang dikumpulkan sama dalam hal sajian. Jadi semuanya disajikan dalam PowerPoint, semuanya PowerPoint, tidak ada keragaman, nggak ada clipping, nggak ada video, semuanya sama, PPT semua. Nah, ini yang tadi menjadi pemikiran oleh Bu Frida. Itu Bu. Iya, Pak. Sangat luar biasa sekali yang disampaikan Pak Anjar tadi. Bisa mendeskripsikan secara detail dari yang jenengan lakukan coaching saat bersama Bu Frida ya, membahas tentang pembelajaran diferensiasi di kelas Bu Frida, di mana dari produknya itu menjadi seragam gitu Pak. Padahal kan pembelajaran diferensiasi seharusnya kan sesuai dengan bakat minat dan sesuai dengan karakteristik dari siswanya, tetapi menjadi hanya satu jenis saja. Jadi kurang berhasil gitu ya pembelajaran. Kurang tantangannya Bu. Oke. Betul. Kemudian Pak, jika menurut Pak Anjar sendiri, dari rentang nilai 1 sampai 10, Pak, posisi Pak Anjar dalam meningkatkan kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot saat coaching itu berapa, Pak, kira-kira Kalau sekarang? dari pengalaman tadi selama saya coach ke Bu Frida,
eh masuk di skala 8, Bu. Dari awalnya 6 karena saya nggak yakin. Kemudian setelah saya praktekkan langsung atau saya alami langsung dengan Bu Frida tadi, insya Allah 8 masuk itu tadi, Bu. Karena banyak Ah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya gali kembali ke Bu Frida. betul. Saya setuju sekali ini dengan Pak Anjar. Jika Pak Anjar merefleksikan dirinya bahwa ada di nilai 8 ya Pak. Karena tadi saya dengar, saya amati dari Bapak menceritakan kegiatan coaching kemarin dengan Bu Frida ini sangat luar biasa sekali bisa mendeskripsikan dengan detail ya Pak. Kemudian setelah itu apa yang perlu dikembangkan lagi Pak untuk meningkatkan kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot ini Pak? Ya, yang perlu saya tingkatkan ya pertama ya saya selalu akan meningkatkan literasi saya. Mungkin dari perbendaharaan kata saya juga masih banyak yang lost. Tadi sekali saya masih sering gunakan bahasa lokal, bahasa Jawa. Walaupun tidak diharamkan kita menggunakan bahasa lokal untuk berdialog, karena kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga memang nggak lepas. Jadi saya memang kebiasaan saya masih sering jenengan itu masih sering lost itu. Nah, tapi kan kalau kita bisa meningkatkan literasi diri kita kan nanti bisa lebih mempertajam apa yang akan kita gali dari uji kita. Betul sekali. Saya setuju, Pak. Sebetulnya tidak masalah ya, kalaupun misal menggunakan bahasa daerah, kan karena itu di alam bawah sadar kita ya, Pak. Mungkin untuk menjalin kemitraan, karena coaching ini kan kita juga harus menjalin kemitraan terlebih dahulu dengan si coach ini agar lebih nyaman dengan kita saat nanti berdialog. Betul, saya setuju. Kemudian untuk kriterianya Pak Anjar sendiri, Pak, dalam membuat pertanyaan yang berbobot, kriteria pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa ya, Pak? Nah, tadi kan udah saya sampaikan, Bu. Untuk menggali pertanyaan berbobot, itu salah satunya yaitu tadi kita memperhatikan dari kata-kata yang sering diulang oleh coach kita. Kemudian kita bisa melihat dari gestur dari coach kita dalam menyampaikan kata-kata tersebut. Ada kalanya coach itu merasa ragu-ragu atau bagaimana, itu bisa kita kejar kembali. Itu Bu. Betul. Kemudian untuk meningkatkan lagi, Pak, agar bisa ke nilai 9 atau 10 ini, Pak. Agar amat baik begitu, Pak. Mungkin kiatnya Pak Anjar bagaimana? Ya akan semakin jeli lagi untuk melihat pertanyaan itu dari sudut yang paling kecil sehingga bisa kita gali lebih dalam lagi itu, Bu. Betul sekali. Baik Pak Anjar, tadi Pak Anjar sudah bisa menyampaikan terkait tentang peningkatan progres kompetensi Pak Anjar dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Ini saya mohon izin ya Pak Anjar sebelumnya untuk menyampaikan dari hasil analisa saya terkait kegiatan tadi Bapak. Mohon izin ya. Monggo Bu. Oh sambil Iya. bentar Bu, saya tak minum dulu gitu. Ya Pak, minum dulu, monggo. Tadi dari kegiatan coaching yang Pak Anjar lakukan dengan Bu Frida, alhamdulillah menurut saya dari hasil pengamatan saya sudah bisa menggunakan kalimat yang berbobot, sudah bisa menyampaikan dan menggali informasi dari coaching menjadi lebih dalam lagi ya Pak. Kemudian tidak ada unsur asumsi atau menjenengan mengecat atau membuat asumsi sendiri terkait dari yang disampaikan Bu Frida tadi. Selanjutnya sudah terlihat alur Tirta dalam dialog antara Pak Anjar dan Bu Frida tadi. Lebih bagus loh Pak ini punyanya jenengan tadi saat melakukan coaching dengan Bu Frida. Kemudian sudah menanyakan susunan dari perasaannya Bu Frida bagaimana. Kemudian Bu Frida sudah bisa menyampaikan kesimpulan dari pertemuan dengan Pak Anjar. Berarti pertemuannya bermanfaat ini. Tadi pertemuannya Pak Anjar dengan Bu Frida bisa membuat solusi sendiri Bu Frida dari coachingnya. Jadi jenengan tidak menggurui ataupun menyampaikan mindset atau pikiran jenengan yang dipaksakan kepada coachingnya. Betul sekali Pak Anjar. Nah, kemudian untuk penarikan kesimpulan sendiri sudah disampaikan, bisa disampaikan dan dibuat sendiri oleh Bu Frida. Tadi nampak dari saat Pak Anjar
menyampaikan pertanyaan hasil produk apa ini Bu Frida yang harus bisa berbeda ini biar pembelajaran diferensiasinya ini berhasil. Kemudian pertanyaan berbobot yang lain ada. Apa yang harus dilakukan Bu Frida agar kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Kemudian lebih menekankan lagi pada agenda apa yang akan dilakukan Bu Frida agar programnya pembelajaran diferensiasi di kelas bisa berjalan dengan maksimal dan juga siswanya bisa membuat produk yang berbeda sesuai dengan tujuan dari Bu Frida. Kemudian juga Bu Frida tadi bisa menyampaikan karena Pak Anjar menggali pertanyaan ke Bu Frida, Bu Fridanya bisa menyampaikan bahwa anak sekolah dasar itu butuh contoh dulu agar mereka bisa membuat karyanya sendiri karena anak SD ini butuh inspirasi sehingga Bu Frida bisa menyampaikan apa yang dirasa harus disampaikan kepada Pak Anjar. Begitu Pak Anjar hasil analisa dari saya. Terima kasih Pak Anjar, mungkin kita akan bisa bertemu lagi nggih Jadi Bu, di lain jadi, waktu. jadi Nggih, kebetulan, Assalamualaikum jadi mohon maaf warahmatullahi. kebetulan juga saya ada kelas Bu. Iya, Jadi, betul sekali. Melanjutkan aktivitasnya lagi ya Pak jadi Bu, Anjar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah tinggal aja Bu, kita bayar sendiri aja Bu. Mau ditinggal aja. Ya monggo.